UIN Malang masuk pada peringkat 10 besar. Kampus yang bereputasi internasional baik di Indonesia, kita juga membangun minimal 5 industri besar atau perusahaan multinasional dalam rangka peningkatan latihan siswa, sehingga pada masanya mahasiswa lulus dengan mudah. Pemimpi besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata semata, tapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Karena itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Pemimpin sejati bukan orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Dan teruntuk seluruh mahasiswa kampus UIN Malang, harus hafal visi UINMA yang berbunyi terwujudnya pendidikan yang integratif dalam memadukan Islam dan sains yang bereputasi internasional. Materi yang kedua ialah DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas, adalah merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. Fungsi DEMA universitas adalah sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan jika kampus negeri pada umumnya berada di bawah naungan BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Namun, ketika di bawah naungan Kemenak, Kementerian Agama, itu menggunakan nama istilah DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa. Tugas dari DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang pertama adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disiapkan Senat Mahasiswa atau SEMA. Yang kedua adalah komunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, dan yang terakhir adalah melaksanakan koordinasi dan sinkron kegiatan mahasiswa. DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, juga mempunyai beberapa kementerian, yaitu yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Yang ketiga, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Yang keempat, Kementerian Agama. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Yang keenam, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Program kerja DEMA UINMA. Yang pertama, Sahabat Desa adalah memiliki ataupun ingin memunculkan, meningkatkan terkait kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat atau menimbulkan rasa empati. Karena dengan Sahabat Desa kita lebih mensosialisasikan empati, karena mensosialisasikannya secara langsung, secara tatap muka, atau kita biasa sebut tour. Yang kedua, Sapa Sekolah, bertujuan untuk memberikan hal kepada kampus dan mempromosikan pada sekolah yang ada di Malang dengan memberikan pelatihan kepemimpinan dan keorganisasian, atau biasa disebut membangun jiwa kepemimpinan pada kemahasiswaan. Yang ketiga, Sosial, Hukum, dan Politik, bertujuan untuk berdiskusi dengan para pimpinan yang ada dalam birokrasi Republik Indonesia. Yang kedua adalah SEMA. SEMA atau singkatannya dari Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UINMA yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA dan HMJ. Visinya adalah terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif dan transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan, dan menjunjung tinggi profesionalitas. Komisi SEMA. 1. Komisi Advokasi dan Hukum. 2.
Komisi Organisasi. 3. Komisi Administrasi dan Keuangan. 4. Komisi Informasi dan Komunikasi. Hampir sama dengan kementerian dari Dema. Yang kedua adalah fungsi SEMA. Fungsi SEMA yang pertama advokasi, yang kedua legislasi, yang ketiga pengawasan, yang keempat penganggaran. Tugas SEMA sangatlah banyak, dan salah satunya adalah mengawasi dan mengontrol DMAU, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DMAU, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DMAU. Pemateri yang ketiga adalah UKM UINMA. UKM adalah singkatan dari Unit Kegiatan Mahasiswa. UIN Malang memiliki UKM sangat banyak dan terdiri dari 15 UKM. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci atau secara singkat tentang UKM UINMA. Yang pertama ada UKM Resimen Mahasiswa atau biasa disebut dengan MENWA. Profil dari UKM MENWA adalah berdiri tanggal 17 November 1981. Mempunyai moto Widya Kastena Dharma Sidoha, artinya penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Asas dan dasar dari MENWA adalah Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada UKM Pramuka. Profilnya diketuai oleh Haidar Nasif, memiliki program kerja Anjang Sana, Perkemahan, Wirakarya, Temu Alumni, Musyawarah dan Bandega. Yang ketiga, UKM KSR. UKM KSR ini jika di lembaga SMA seperti PMI atau PMR, tetapi jika di universitas atau di perkuliahan disebut KSR. Profilnya didirikan pada bulan September tahun 1990 oleh Bapak Zainal Abidin dan Bapak Zainul Mustafa. Pada awalnya di bawah naungan UKM Pramuka, dan akhirnya beliau berdua, Bapak Zainal Abidin dan Bapak Zainul Mustafa, mengajukan untuk membuat UKM sendiri. Program kerja rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustata 29, Dies Natalis. Yang keempat, UKM Gema Gita Bahana atau biasa disebut UKM GGB. Profilnya diresmikan sebagai unit kegiatan mahasiswa atau UKM pada tahun 2015. Kegiatan utamanya adalah mengembangkan minat bakat dalam olahan suara. Yang kelima, UKM Seni Religius. Profilnya lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Divisinya adalah kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. Yang keenam, UKM Teater Komedi Kontemporer. Profilnya bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Yang ketujuh, UKM Mapala Tursina. Organisasi ini salah satunya pencinta alam. Dengan kegiatan utamanya rekreasi dengan mendaki, sosialisasi dengan acara menyumbang atau membantu masyarakat sekitar yang terkena bencana alam. Olahraga dengan mendaki gunung, panjat tebing orat atau susur goa. Yang kedelapan, UKM Unior menaungi 7 cabang olahraga, yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, catur. Kegiatannya latihan rutin, sopasti, sparring partner, organisasi, dan kemanitiaan. Yang ke-9 adalah UKM Koperasi Mahasiswa Padang Bulan. Yang ke-10 ialah UKM Komus, berdiri tahun 1999 pada tanggal 10 Juni. Jika salah satu mahasiswa baru
Memasuki UKM ini menyediakan atau memfasilitasi secara gratis alat musik. Bisa juga digunakan di waktu luang jika kalian masuk pada UKM ini. Yang ke-11, UKM Taekwondo, berdiri pada tanggal 11 April 1995. Yang ke-12 ada UKM Jepret Club, atau yang sudah mempunyai hobi fotografi bisa nih masuk ke sini. Karena di situ juga tidak hanya mempelajari tentang fotografi, tapi juga videografi dan juga editing. Yang ke-13 UKM Simfoni FM, berdiri pada tanggal 5 Desember 1998. Di UKM Simfoni FM kalian akan dibelajari seperti presenter, host dan sebagainya. Yang ke-14 adalah UKM LKP 2M, berdiri pada tahun 1999. Dan yang terakhir adalah UKM UAPM, berdiri pada tanggal 21 Maret 1988. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, dan jika ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.